Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Mas Aceng. Oke, perjalanan kali ini kita akan menyusuri jalan-jalan rusak. Eh, Kebetulan hari ini ada agenda kegiatan untuk mengunjungi peserta didik atau anak murid yang sedang berkhitan. Oke, kita lihat di depan jalannya sudah nampak jalan yang sudah rusak. Oke, kita lanjut perjalanannya. Pada perjalanan kali ini kita akan melewati berbagai macam kondisi jalan seperti yang kita lihat di depan ini. Kondisi jalannya adalah jalanan makadam rusak yang batunya berserakan. Kita nikmati saja perjalanannya. Oke, di depan ini ada pertigaan. Kita belok kanan, tetap di jalan yang rusak. Hari ini akan mengunjungi peserta didik yang berkhitan. Kita semua dewan guru, pendidik berkunjung ke rumahnya untuk memberikan sedikit aliasih atau istilahnya angpau lah. Ini perjalanan kita masih jauh, kita kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 15 menitan sampai setengah jam lah. Kondisi jalan yang masih rusak, inilah jalan setiap hari di desa terpencil, lembaga terpencil, jalannya masih tidak tersentuh perbaikan. Mungkin untuk pemerintah yang siapapun lah yang melihat video ini agar menjadi perhatian untuk kondisi jalannya. Kita lanjut, kita masih di jalan yang sama. Kiri kanan kita adalah rumah-rumah warga, ada juga kebun atau hutan-hutan kecil. Nah itu ya, kiri kanan ini adalah kebun dan kita melewati perkebunan milik warga dan kondisi jalannya masih tetap sama. Oke, kita lanjut lagi. Di perkampungan ini atau di desa ini mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani. Nah, maka tidak heran kalau di samping kiri dan kanan adalah kebun-kebun petani yang ditanami berbagai macam tanaman seperti pisang, terus singkong dan lain sebagainya. Oke, di depan sebentar lagi kita akan melewati jalanan turunan yang cukup cukup rusak juga jalannya. Ini di depan masih mendingan, nanti di sana di depannya lagi akan tampak semakin rusak jalannya. Maka dari itu, apabila siapapun pemerintah atau pemerintah desa atau pemerintah daerah yang melihat video ini, mohonlah jalannya diberi perhatian, minimal disentuh perbaikan supaya kami guru-guru atau warga sekitar yang melintasi setiap hari di jalan ini juga bisa nyaman dan enak lah berkendaranya. Nah, ini kita lihat di depan ini jalannya turunan dengan kondisi jalan yang rusak parah. Nah ini ya, ini hampir tidak pernah tersentuh perbaikan. Jalannya makadam rusak, jalannya menurun. Ini kalau hujan, kalau pada musim hujan itu licin teman-teman ya. Nah ini di depan ini sudah ada jalan paving yang merupakan entah batas desa atau apa ya. Ini paving di depan itu, yang belok kiri yang kanan itu juga masih rusak.
Nah, alhamdulillah ini yang belok kiri ini sudah paving, tapi tidak panjang, cuma beberapa meter aja pavingnya. Sampai nanti di depan itu di pertigaan lagi, ketemu pertigaan, nanti kembali lagi jalan rusak lagi, seperti itu. Nah, cukup unik jalannya, memang ada jalan rusak, ada yang sudah bagus, dan ada yang rusak lagi, dan yang paling panjang adalah yang jalan rusaknya. Oke, kita nikmati saja perjalanan kita kali ini. Oke, di depan adalah pertigaan, kita belok kiri. Oke, kita menuju jalan rusak lagi. Entah kenapa ya, pemerintah ini atau pemerintah daerah lah, pemerintah desanya lah, kenapa kok pembangunannya ini kok belum merata. Ada yang diperbaiki, yang diperbaiki, yang tidak pernah diperbaiki ya tidak pernah diperbaiki. Ya maklumlah di desa terpencil, mungkin jauh dari jauh dari keramaian, jadi ya gini. Kalau kita lihat ini di samping kiri dan kanan adalah perkebunan, kebun-kebun warga, juga ada juga rumah-rumah warga. Kebanyakan di sini biasanya sih kebun duren. Ya, durennya sudah tidak musim, tinggal pohonnya saja. Nih terlihat seperti seperti melewati tengah-tengah hutan. Nah, jalan yang ada di tengah hutan ini uniknya, kita bekerja di lembaga terpencil di pedesaan pedalaman yang seperti ini, teman-teman ya. Ini ada pohon bambu, sebelah kanan ini ada pohon bambu, sebelah kirinya itu adalah rumput pakan untuk pakan sapi, pakan ternak sapi. Tuh. Nah, ini kondisi jalan seperti ini masih panjang, teman-teman. Masih terus ke sana. Sekitar berapa kilo ya kalau dari lembaga tadi? Sekitar 2 kilo lebih lah ya. Dan di semakin ke sana jalannya juga semakin rusak. Nanti ada sedikit paving lagi di depan, kemudian rusak lagi. Nah, seperti itu terus, seperti itu. Nah, ini kita sudah memasuki jalan paving lagi. Jalan paving yang tidak begitu lebar, tapi juga tidak begitu panjang. Nah, ini jalan paving di gang lah, apa ya ini namanya. Nah, ini nanti di depan kita akan ada kejadian unik lucu, teman-teman. Pada teman kita yang paling depan yang namanya Pak Holil itu ada sedikit kecelakaan kecil. Awalnya di sini kita bingung mau ke arah mana, karena itu jalan depan itu sudah jalan rusak lagi, jalan makadam. Nah, karena kita harus belok kiri, dan Pak Holil yang depan itu memutuskan untuk putar balik di arah turunan. Nah, ini kejadian lucunya seperti di sini, teman-teman. Nah, kebetulan ini kita menunggu. Nah, itu dari arah atas itu ada motor yang membawa suket rumput. Nah, itu remnya blong, teman-teman. Nah, remnya blong. Nah, akhirnya nabrak Pak Holil. Nah, di sini kita panik semuanya, tidak kerekam. Kita panik, turun terus menolong Pak Holil yang ditabrak di situ, teman-teman. Alhamdulillahnya tidak parah, tidak apa-apa. Kondisi motor juga tidak apa-apa, orangnya pun hanya luka sedikit. Tuh, teman-teman ya. Nah, inilah uniknya kalau kita berada di mana? Di pedesaan, di kampung terpencil dengan jalan yang rusak seperti ini, jalannya naik turun. Nah, kebetulan itu tadi ada motor yang membawa rumput dan remnya blong kebetulan, dan tidak bisa menghindar, akhirnya menabrak teman kita tadi.
Di sini kita cukup lama untuk menanti Pak Holil tadi, kita nolong temannya. Nah itu Bapak Kepala Sekolah kembali untuk melihat ada apa kok lama. Beliaunya juga mungkin nunggu di atas sudah cukup lama, akhirnya kembali untuk melihat. Di sini sempat bukan ribut sih, saling bukan saling menyalahkan, tapi saling meminta maaf antara orang tadi yang membawa rumput sama Pak Holil pun, yang menurut saya juga salah sih, muter di turunan dan cukup sulit juga jalannya, jadi saling minta maaf dan masalah ini selesai di tempat dengan cara yang damai dengan kekeluargaan. Ya seperti itulah, namanya juga di jalan harus saling mengerti. Kita dengarkan itu ibunya minta maaf. Di sini kamera tidak memperlihatkan kejadiannya karena posisi kamera ada di setir motor saya menghadap ke jalan yang sebelah atas itu. Nah itu ada Pak Ilman juga menyusul tadi, sudah sampai di tempatnya dan kembali melihat keadaan. Tuh dia bingung dia. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Sudah dekat dengan lokasi ke tempat murid kita yang di Hitan. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman, masalah sudah selesai, yang jatuh pun sudah tidak apa-apa, dan kita melanjutkan perjalanan. Di depan sudah sampai teman-teman. Nah, saya kira video ini saya akhiri cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Aceng, di support terus. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila video ini tidak akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ini.